Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Surat tomatu suruhan ni Huria Sardes, odohatani partodi napitu nasihat debata, jala parbitang napitu. Huboto daka ulomu, natargoar doho mangulu, HP namati do. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kota Sardis terkenal karena kekayaannya. Penduduk kota Sardis hidup dengan kemakmuran oleh karena kekayaan alam berupa emas. Tidak terkecuali jemaat Kristen yang ada di Sardis, mereka sama dengan penduduk lainnya juga merasakan kemakmuran kota Sardis. Jika kita bandingkan dengan jemaat mula-mula lainnya yang mengalami tekanan, penganiayaan dan juga ajaran-ajaran sesat, berbeda dengan jemaat Kristen di Sardis. Mereka tidak mendapat tekanan, penganiayaan dan ajaran sesat, walau berdampingan dengan orang-orang yang berbeda kepercayaan. Orang Kristen cukup dihargai di kota itu. Namun di balik kenyamanan mereka sebagai orang Kristen tidak dipakai untuk pertumbuhan iman mereka. Demikian juga lazimnya di saat hidup kita berada dalam zona aman, biasanya lupa segalanya, seolah-olah dunia dan segala hiruk pikuknya milik kita. Kita menjadi lupa diri, tujuan hidup kita tidak terarah, yang tahunya bagaimana dapat menikmati hidup. Lukas 12 ayat 19, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Saudaraku, disinilah teguran keras disampaikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan melihat semua kehidupan umatnya. Di balik kenyamanan mereka, Tuhan tidak melihat
kesesuaian iman mereka dengan perilaku hidup mereka. Benar, memang mereka adalah orang-orang percaya, orang-orang beriman. Namun pola hidup dan gaya hidup mereka tidak mencerminkan sebagai seorang Kristen. Itulah yang Tuhan maksudkan dengan berkata, mereka memang benar hidup, akan tetapi sesungguhnya mereka mati secara rohani. Inilah yang menjadi peringatan Tuhan supaya mereka bertobat dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Aku tahu segala jalanmu dan pekerjaanmu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia adalah pemilik gereja atau pemilik umat yang tetap bekerja melalui rohnya, melihat umatnya. Saudara-saudara, istilah mati menggambarkan kehidupan orang yang hidup dalam dosa. Bisa saja dari fisik seseorang itu hidup, namun dari iman dia adalah mati. Hal ini menggambarkan sikap seseorang yang menjalankan rutinitas kekristenan hanya sebagai simbol atau identitas pengikut Kristus. Kekristenannya biasa-biasa saja, tidak dengan sungguh-sungguh menghayati dan mau mengintrospeksi diri. Oleh karena itu, saudara, mari membangun karakter Kristen yang unggul, yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Tabiat, watak, sifat, kepribadian yang melekat dalam jati diri setiap pengikut Kristus. Seseorang yang telah menerima Yesus Kristus dalam hidupnya harus mau belajar meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan pribadi, karakter sebagian besar dipengaruhi dari bawaan lahir, unsur lingkungan dan kebiasaan. Namun jika kita mau membentuk karakter unggul sebagai pengikut Kristus, kita harus terus mau berproses memperbaharui diri dan mau untuk menerima dan menaklukkan diri diatur dan dibimbing oleh Tuhan. Saudaraku, dalam zaman globalisasi dan modernisasi saat ini, kita harus semakin menyadari bahwa terjadinya benturan dengan kerohanian akan berdampak pada nilai-nilai kekristenan kita, bisa berdampak pada kemerosotan moral kita. Oleh karena itu, saudaraku, identitas kita sebagai orang Kristen harus terlihat sebagai garam dan terang. Dua kualitas inilah yang merupakan panggilan bagi setiap orang yang mengikut Kristus. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dan jika terang disembunyikan di bawah gantang, maka ia tidak dapat menerangi semua orang. Matius 5 ayat 13 dan 15. Karena itu hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik menunjuk kepada moral yang baik, kualitas iman yang baik, dan manfaat yang baik. Itulah cermin dari kualitas karakter seseorang yang unggul. Saudaraku, kita memerlukan suatu perubahan untuk dapat kembali melakukan hal-hal yang benar menurut jalan Tuhan, supaya kita tidak disebut mati walau masih hidup. Perubahan dari kematian rohani menjadi kehidupan rohani yang dikerjakan dan dibimbing oleh Roh Kudus, asal kita mau menerimanya. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan
dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang menghantarkan hidup kami pada pagi hari ini. Bapa yang di sorga, pada pagi hari ini kami memohon kiranya Tuhan bangkitkan iman percaya kami, supaya kami tetap selalu berkenan di dalam keteguhan hidup kami, ketergantungan kami kepada Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan berkenan untuk membimbing kami, supaya kami hidup di jalan Tuhan. Kami melakukan firman Tuhan, dan kami melakukannya juga di dalam mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang di sorga, bangunkan juga rohani kami, agar kiranya kuat dan mampu menghadapi setiap pergumulan kami, persoalan-persoalan kami, sakit penyakit yang sebahagian mengalaminya. Biarlah pengharapan kami membuat kami tenang, nyaman, dan mampu bersukacita. Mampukan kami ya Tuhan pada hari ini, agar kami dapat menghasilkan buah-buah yang manis melalui perilaku kami, sikap kami, bahasa kami, perbuatan kami, yang selalu berkenan di hati Tuhan dan juga menyenangkan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami, dalam nama anak Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.